Ya Sobat Waras, ini adalah sebuah video dari para pendukung Palestina. Mereka justru melakukan pelarangan ibadah terhadap umat Kristen. Ya, katanya dilarang berdoa di sini karena di sini adalah mayoritas umat Islam. Ya, mereka inilah yang teriak-teriak bela Palestina. Mereka inilah yang teriak-teriak supaya Israel penjajah, tapi lihatlah mereka menjadi penjajah di negeri ini sendiri. Inilah kawan-kawan akhlak moralitas dari para pendukung Palestina ini kawan-kawan ya. Kita perlihat ini pendukung Palestina lagi ya, bela Palestina dengan cara jadi Zionis di negeri sendiri, menindas umat Kristen saudara sebangsanya. Ini jemaat Kristen Tesalonika dilarang berdoa di rumah sendiri oleh warga KP Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ketika jemaat menjelaskan alasan berdoa di rumah karena tempat ibadah di Puri habis kontraknya, malah ditertawakan dan jadi bahan olok-olokan. Saya doakan semoga Palestina tidak merdeka sebelum umat Kristen bebas berdoa di negeri sendiri. Amin. Ya, ini merupakan kawan-kawan video yang dimuat oleh ini ya, Abu Janda, bagaimana mereka menertawakan umat Kristen, bahkan melarang umat Kristen untuk beribadah. Inilah umat-umat yang dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka menurut saya Majelis Ulama Indonesia ini ya sebuah organisasi yang tidak bisa mendidik ya, yang tidak bisa mendidik umatnya, yang tidak bisa mendidik umat Islam ya, karena mungkin saja jangan-jangan ini adalah salah satu program dari Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang tahu? Jangan-jangan ini adalah program dari Majelis Ulama Indonesia supaya melakukan pelarangan ya ibadah terhadap orang-orang Kristen. Ya, buktinya kawan-kawan Majelis Ulama Indonesia tidak pernah mengomentari hal demikian. Bungkam kawan-kawan. Majelis Ulama Indonesia tidak pernah mengutuk perbuatan-perbuatan ya kelompok-kelompok Islam yang seperti ini. Kenapa kawan-kawan? Tapi tiba-tiba Majelis Ulama Indonesia ya mengomentari Israel. Mengomentari Israel yang jauh di sana. Ya, mengomentari katanya waspada terhadap agen-agen Israel di Indonesia. Ini kan namanya munafik kawan-kawan. Coba kita lihat ya bagaimana Majelis Ulama Indonesia mengomentari soal Israel. Nah, ini dia. MUI minta masyarakat waspada sebab agen Zionis berkeliaran di Indonesia. Giliran masalah Israel, MUI ini berkoar-koar ya. Tapi lihat umat Islam yang jadi penjajah di negeri ini, kelompok-kelompok Islam yang menjadi penjajah terhadap sesama anak bangsa, MUI diam kawan-kawan. Nah ini ya, mereka justru ngurusinnya Israel. Ini baru ditayang 21 Juli 2024. Ini ya, tribunnews.com Jakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim meminta masyarakat untuk terus waspada terhadap agen dengan paham Zionisme. Seharusnya ya warga Indonesia disuruh waspada terhadap umat Islam yang berpaham radikal ya, kepada umat Islam yang suka membubarkan atau melarang orang untuk beribadah, melarang orang Kristen untuk beribadah. Itu yang seharusnya diserukan oleh MUI, bukannya MUI malah menyerukan yang jauh di sana ya. Pasalnya agen-agen yang menganut paham Zionisme kini berkeliaran di Indonesia untuk mengaruhi masyarakat dari berbagai sisi. Mana lebih berbahaya kawan-kawan? Zionis atau ajaran Islam yang lebih berbahaya? Buktinya ini ya, kelompok-kelompok Islam yang menganut ajaran Islam melakukan ya diskriminasi, melakukan pelarangan terhadap orang-orang yang non-Islam. Yang salah apa ini? Yang salah ini ajaran Islamnya atau oknumnya? Kalau mau bilang oknum, buktinya MUI tidak pernah menegur tuh. Ya, buktinya MUI diam. Apakah itu oknum atau itu memang ajaran atau itu program MUI? Ya, semua kampus, semua masjid, semua fasilitas umum, mahasiswa, anak muda harus dijaga dari pengaruh-pengaruh gerakan yang bisa mempengaruhi, ya, ujar Sudarnoto di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Minggu 21 bulan 7 2024. Yaitu mereka agen-agen Zionis sekarang masih ada di Indonesia. Oleh karena itu mari kita bergerak, sambungnya. Agen-agen itu
yang lanjutnya memang bergerak di kalangan masyarakat dan menyasar individu per individu ketimbang di tingkat yang lebih besar seperti melalui jalur diplomasi. Saya juga ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa agen-agen Israel bergerak di kalangan masyarakat pungkasnya malah lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya agen-agen Israel atau lebih berbahaya kelompok-kelompok Islam ya yang menganut ajaran Islam tetapi melakukan diskriminasi terhadap yang non-Islam. Ya, malah lebih berbahaya nih ya. Sebagai informasi, Sudarnoto hari ikut melakukan aksi penolakan keikutsertaan Israel dalam Olimpiade Paris 2024. Dalam aksi yang diinisiasi kelompok Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, ini juga turut hadir ex-ketua Muhammadiyah Din Samsudin dan wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid ya. Kawan-kawan, menurut saya Israel tidak berbahaya bagi Indonesia. Israel tidak berbahaya bagi Indonesia. Justru yang berbahaya bagi Indonesia adalah kelompok-kelompok Islam yang dinaungi oleh MUI. Yang berbahaya bagi Indonesia justru masyarakat Muslim yang suka melakukan pembubaran rumah ibadah. Israel tidak sama sekali tidak berbahaya bagi Indonesia. Zionis sama sekali tidak berbahaya bagi Indonesia. Yang berbahaya adalah orang-orang Islam yang ada di Indonesia yang suka melakukan pembubaran, pelarangan ibadah terhadap yang non-Muslim, ya, terhadap yang Kristen. Ya, bukan hanya yang Kristen, bahkan yang Syiah pun, yang Ahmadiyah pun mereka larang untuk melakukan kegiatan di bangsa ini. Ini bangsa negara Indonesia, bukan bangsa negara agama. Ini bukan bangsa Islam, ini bangsa Indonesia. Tapi kenapa ini bertahun-tahun pemerintah diam saja? Kenapa ini berulang-ulang terjadi? Karena memang ini merupakan sebuah program menurut saya. Dugaan saya ini sebuah program. Karena kenapa? Ini terjadi berulang-ulang dilakukan oleh aparatur negara, ya kan? Dilakukan oleh RT, dilakukan oleh RW, dilakukan oleh ulama, dilakukan oleh ustadz. Melakukan ya tindakan seperti ini. Inilah kelompok-kelompok yang dinaungi oleh MUI. Tapi kenapa MUI tidak memperhatikan kelompok-kelompok Islam yang menjajah sesama anak bangsa di negara ini? Tapi kenapa MUI lebih sibuk ngurus Israel? Para Israel tidak berbahaya bagi Indonesia. Israel tidak berbahaya bagi Indonesia. Justru Israel banyak membantu Indonesia. Tapi kelompok-kelompok Islam radikal, kelompok-kelompok Islam yang suka membubarkan rumah ibadah ini, mereka berbahaya bagi keutuhan negara ini. Mereka akan memicu perang saudara. Coba mikir. Kalau Anda cerdas dan waras, makanya saya katakan, ya tidak usah dengarlah omong kosong para pembenci-pembenci Zionis ini. Apa salahnya Zionis bagi Indonesia? Apakah Zionis datang membubarkan umat Islam beribadah di Indonesia? Apakah Zionis datang membubarkan orang yang sedang beribadah di Indonesia? Nggak pernah. Tapi kelompok-kelompok Islam melakukan dan sering melakukan. Ada yang gerejanya dibom, ada yang rumah ibadahnya dibubarkan, ibadahnya dibubarkan, ada yang melakukan kekerasan kepada orang Kristen yang beribadah. Yang begini ini yang berbahaya bagi negara. Tapi lihat negara kita, Menlu, presidennya hanya sibuk ngurusin Israel. Bullshit menurut saya. Ini mengerikan. Ini rusak negara kita, dari pemimpin, dari tokoh agamanya rusak. Ya, kasihan negara ini kawan-kawan, kasihan. Ya, mau jadi apa Indonesia ini? Ya, itu aja komentar saya kawan-kawan. Saya tidak tahu lagi membicara apa, tapi benar-benar saya kesal. Kawan-kawan bantu viralkan ini, ya, dan semoga ini memberikan kesadaran kepada orang-orang yang masih otaknya, ya, otaknya tidak waras itu. Terima kasih semuanya, support terus Pavel 88 channel. Ya, puji Tuhan hari ini kita belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa. Bagi kawan-kawan yang ingin mensupport Pavel, bisa support kami lewat nomor rekening ada di layar kaca, dan support terus ya pelayanan Pavel di pedesaan. Salam waras, God bless you and bye-bye. Salam.